Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Islaminisa dengan NIM 2211082007 dari kelas 1C TRPL. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi merupakan serangkaian operasi atau proses pada basis data yang dijalankan sedemikian hingga semua operasi atau proses berhasil dijalankan atau tidak sama sekali. Nah, transaksi itu bisa jadi di dalamnya terdiri dari beberapa proses. Kita ambil saja contoh seperti proses transfer bank dari akun A ke akun B. Nah, di sini kan hanya memiliki satu transaksi, tetapi dia memiliki beberapa proses. Tentunya perubahan saldo rekening akan berpengaruh ke kedua akun, tidak boleh hanya salah satu saja. Di sini, akun A akan mengalami pengurangan dan akun B akan mengalami penambahan. Nah, jadi ini kita harus mengeksekusi keduanya, tidak boleh hanya salah satu saja. Contoh selanjutnya itu ada transaksi penjualan barang di e-commerce. Tentunya saat transaksi penjualan berhasil dilakukan, harus mengurangi stok atau persediaan barang. Nah, di sini kan, eee, jangan sampai transaksi itu statusnya berhasil, tetapi stoknya tidak berkurang. Nah, itu akan mengakibatkan dat data antara data di database dan data fisiknya itu akan mengalami perbedaan. Nah, itu kan akan menimbulkan masalah. Nah, jadi konsep transaksi ini memastikan proses di dalam transaksi itu bisa berjalan dengan utuh, dengan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya itu ada tipe transaksi. Yang pertama, commit, yaitu mengeksekusi satu atau lebih pernyataan, lalu membuat perubahan yang permanen. Setelah suatu transaksi diakhiri dengan commit, transaksi yang baru secara otomatis dimulai. Nah, di sini jika suatu transaksi itu sudah kita commit, maka kita tidak bisa mengubahnya lagi. Nah, yang kedua itu ada rollback, yaitu membatalkan transaksi, di mana kondisi basis data akan kembali ke kondisi awal sebelum transaksi dilakukan, lalu menjamin kondisi sistem basis data saat terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, di sini jika kita melakukan kesalahan pada prosesnya, kita bisa mengulangnya kembali dari awal. Nah, itu kira-kira. Siklus dari transaksi. Yang pertama itu ada write. Lalu di sini setelah itu ada read and write. Prosesnya di sini, jika semua proses itu sudah benar dan bisa dijalankan, maka kita akan mengkomitnya. Dan sehingga data di sini sudah menjadi data yang sebenar-benarnya. Sedangkan di sini datanya masih sementara. Jadi jika kita ada proses yang belum bisa dijalankan atau ada kesalahan di sini, kita bisa merollback-nya dan mengulangnya dari awal kembali. Nah, itu siklus dari transaksi. Selanjutnya itu ada prinsip transaksi, yaitu ada ACID, di mana kepanjangan dari ACID ini atomicity, consistency, isolation, durability. Jadi kita harus menerapkan seluruh prinsip transaksi ini. Yang pertama itu ada atomicity, yaitu keutuhan, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Nah, pada saat bagian tidak berhasil transaksinya atau prosesnya, maka itu transaksi itu harus dibatalkan. Yang kedua itu akan ada konsistensi atau ketetapan, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Nah, dalam arti seperti tadi pada contoh stok itu, pengurangan itu baru bisa dikomit jika seluruh prosesnya itu sudah benar. Selanjutnya itu isolation atau pemisahan. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Nah, artinya di sini, satu transaksi dan transaksi lain itu tidak boleh saling mempengaruhi. Dia harus terpisah atau terisolasi gitu.
Nah, misalnya transaksi ini sama-sama butuh data yang sama antara transaksi satu dengan yang lainnya. Nah, makanya harus dipisahkan agar tidak ada proses di sini yang dirugikan. Selanjutnya itu ada durability atau daya tahan, yaitu di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Nah, jika kalau sudah selesai transaksi secara utuh, maka transaksi itu sudah tersimpan. Nah, tapi kalau misalnya terjadi mati lampu, saat transaksi ke-9 dilakukan, kita memiliki 1 sampai 10 transaksi gitu misalnya, lalu sampai transaksi ke-9 kita lakukan, tapi terjadi mati lampu. Nah, maka transaksi 1 sampai 9 itu harus kita ulang dari awal, atau transaksi itu kita batalkan. Nah, karena ini kan berarti dia melanggar dari prinsip yang pertama tadi, yaitu dia tidak utuh jadinya. Nah, itulah prinsip transaksi tadi. Selanjutnya, terhentinya suatu transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan insidensial baik dari perangkat keras ataupun kemacetan sistem operasi atau hang. Nah, di sini dia itu tuh bukan selalu tentang mati lampu gitu, tetapi lebih sering terjadi karena user sengaja menghentikan transaksi atau karena penghentian transaksi oleh DBMS akibat adanya kondisi tak diinginkan seperti deadlock atau timeout. Nah, di sini juga mungkin user itu saat kita melakukan proses dan user melakukan cancel. Nah, jadi berarti transaksi itu jadi gagal. Kita harus mengulangnya dari awal. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika dilakukan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut bisa kita commit dan basis data mencapai keadaan konsisten yang baru. Yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya, atau yang biasa kita sebut tadi itu rollback. Nah, selanjutnya di sini ada state atau kondisi dari transaksi. Yang pertama itu ada aktif. Maksud dari aktif ini yaitu status awal sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi. Yang kedua, berhasil sebagian atau partial commit, di mana uh, keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Nah, di sini maksudnya itu sebuah transaksi itu masih dalam keadaan progresnya belum selesai. Yang ketiga itu ada gagal atau fail, di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Nah, makanya dikatakan gagal karena dia belum tuntas kan. Yang keempat itu ada batal atau abort, di mana sebuah transaksi dianggap atau tidak belum dikerjakan. Dan tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah nilai-nilai semula. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab itu di sini yaitu database sistemnya. Yang kelima itu berhasil sempurna atau commit, di mana transaksi yang telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Nah, itulah 5 dari kondisi transaksi. Selanjutnya, contoh implementasi manajemen transaksi. Di sini saya mengambil contoh pada penggunaan transaksi dalam sistem penjualan online. Nah, langkah-langkah penerapan di sini yang pertama itu ketika seorang pengguna melakukan pembelian, transaksi dimulai. Nah, pada saat ini transaksi baru dibuat dalam database-nya. Yang kedua, sistem perlu memastikan bahwa stok item yang dibeli tersedia sebelum melanjutkan proses pembelian. Nah, dalam transaksi ini, operasi pengurangan stok dari item yang dibeli itu dilakukan. Jika stok tidak mencukupi, maka transaksi itu dibatalkan. Yang ketiga itu ada memasukkan data pembelian, di mana informasi tentang pembelian seperti item yang dibeli, jumlah, harga, alamat pengiriman, dan metode pembayaran harus dimasukkan ke dalam database.
Data ini harus divalidasi dan disimpan dalam transaksi. Yang keempat itu ada validasi pembayaran, di mana sistem perlu memvalidasi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Informasi pembayaran seperti nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan harus diverifikasi sebelum melanjutkan prosesnya. Yang kelima, setelah semua proses validasi dan verifikasi selesai, transaksi dapat dikonfirmasi. Ini berarti semua data yang dilakukan dalam transaksi tersebut diterapkan secara permanen ke dalam database. Nah, dalam kasus penjualan online ini berarti uh, item dianggap terjual dan stok itu dapat kita kurangi. Yang keenam, setelah transaksi dikomit, status transaksi diubah menjadi selesai. Nah, pada sistem penjualan ini, konsep manajemen dapat digunakan untuk memastikan integritas database terjaga dan ketetapan datanya. Dengan menggunakan transaksi, sistem dapat mengatasi situasi seperti stok tidak mencukupi, kesalahan dalam pembayaran, atau kesalahan yang lain yang dengan cara aman dan di sini juga terkontrol dia. Nah, itulah contoh yang saya ambil dari manajemen transaksi ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi yang sudah dijabarkan tadi, yaitu manajemen transaksi memungkinkan sistem untuk menjaga integritas data, yaitu memastikan bahwa data tetap konsisten dan tidak rusak selama proses dilakukan. Yang kedua, transaksi memberikan kontrol dan keamanan dalam operasi database. Nah, dengan adanya transaksi di sini, sistem dapat memastikan bahwa operasi data dilakukan secara terkoordinasi dan transaksi itu dapat dikembalikan ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan. Nah, itu dia yang rollback tadi kan. Nah, yang ketiga itu konsep commit dan rollback dalam manajemen transaksi memungkinkan sistem untuk menerapkan perubahan data secara permanen atau membatalkan sepenuhnya, menjaga konsistensi dan keandalan data. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dijabarkan tadi. Dan ini daftar pustaka yang materi saya ambil dari Akademia dan SlideShare. Dan juga saya berpatokan ke Spadati. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau gangguan yang seperti saya batuk tadi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.